Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa 2 September 2029 2025 ya. Dan kericuhan demo yang ricuh kemarin, barusan saya baca berita yang korban itu ada 5 di Makassar, 1 di Jogja, 1 di Jakarta, dan yang di Jakarta kata Pramono Anung yang luka itu sekitar 740, dan menurut Kapolda yang ditangkap itu sekitar 1240, dan suara-suara darurat militer itu tampak kuat ya, penolakan dari citizen, dari warga net ya. Jangan sampai ada darurat militer. Dan di sini Prabowo tampak berada di simpang jalan sejarah hidupnya yang penuh bahaya. Dulu dia mengalami berkali-kali, tentu zaman PRRI ya, pemerintah revolusioner Republik Indonesia, dia alami karena ayahnya salah satu tokoh yang melakukan koreksi terhadap pemerintahan pusat, sehingga akhirnya PRRI, di mana sang ayah yaitu Sumitro Jaya Hadikusumo itu akhirnya menyelamatkan diri ya, berkelana bersama Prabowo kecil di Singapura, di Swiss, di London, dan lain-lain, sampai akhirnya dipanggil pulang oleh pemerintahan baru di bawah Pak Harto. Dan kemudian Pak Harto yang pejabat presiden itu tahun 67 akhirnya menjadikan Sumitro, yaitu ayah Prabowo, menjadi orang penting, salah satu arsitek pembangunan di Indonesia, dan menjadi pegawan ekonomi, guru dari seluruh ekonom, sebagian besar ekonom di Indonesia, sehingga dijuluki sebagai pegawan maha guru dari ekonom di Indonesia. Dan pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat tegas bahwa kebocoran pembangunan ya di zaman Orde Baru itu adalah 30%. Dan yang disasar tentu saja adalah rejim Orde Baru, di mana yang memimpin adalah Pak Harto yang juga adalah besannya, karena Prabowo akhirnya kemudian menikahi Titik Prabowo, anak dari Pak Harto, sehingga Pak Harto hubungannya dengan Prabowo waktu itu adalah menantu dan mertua. Dan akhirnya Prabowo karena kerusuhan Mei dia melakukan penculikan, dan kemudian disidang oleh Dewan Kehormatan Perwira dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik berat, dan diusulkan tahun 2000-an itu 2000 apa 2001 gitu, diusulkan ke Habibie, Presiden B.J. Habibie, untuk diberhentikan, dan dia dipecat sebagai perwira militer ya. Tapi dia juga kemudian diusir oleh keluarga Soeharto karena dianggap tidak bisa melindungi Soeharto, dimusuhi oleh keluarga dari besannya sendiri. Dan kemudian dia Prabowo ya, setelah melalui masa bahaya itu, melakukan penculikan itu, dan kemudian dia disalahkan banyak orang, terutama oleh masyarakat sipil, dan kemudian dia melarikan diri atau menyelamatkan diri ya ke Yordania untuk bisnis bersama kakaknya di sana, adiknya atau kakaknya, Hashim maksudnya, sampai dia kemudian dipanggil pulang ya, mendapat proteksi politik dari presiden yang baru yaitu Gus Dur. Jadi sejak kecil Prabowo sudah akrab dengan bahaya, apalagi ketika dia membebaskan sandera di Mapenduma, dan juga dia sebagai pimpinan ya untuk bertempur di Timur Timur. Hidupnya penuh dengan bahaya, dan sekarang dia berada dalam jalan sejarah yang berbahaya, karena dia menyaksikan saat
kepemimpinannya dia jadi presiden, baru belum 1 tahun dia sudah diguncang oleh isu besar dari lawan-lawan politiknya yang menggerakkan sejumlah orang untuk menjual isu pembubaran DPR dan kerusuhan pembakaran gedung-gedung DPR di berbagai kota, di Makassar, di Surabaya, di Bandung, dan di berbagai kota lainnya. Apakah Prabowo bisa keluar selamat atau berhasil menghadapi tantangan ini? Kalau menurut teori dari sejarawan besar Inggris yaitu Arnold Toynbee, bahwa bangsa yang maju atau bangsa yang berhasil eksis ialah bangsa yang bisa mengatasi tantangan di masanya, challenge ya. Dan secara pribadi tentu saja Prabowo berhasil mengatasi situasi dan tantangan-tantangan berbahaya dalam hidupnya sejak dia kecil, remaja, perwira, dan kemudian sampai dia menjadi presiden sekarang. Apakah dia memberlakukan darurat militer dengan konsekuensi dia akan dihujat oleh banyak orang? Tampaknya situasi sulit bagi Prabowo, dan situasi ini berbahaya bagi perjalanan karir politik Prabowo dan segala pengalaman hidupnya dipertaruhkan dalam aksi demo yang ternyata meluas ini. Skenario terburuk tentu saja darurat militer diberlakukan demi menjaga keselamatan kepentingan orang banyak. Dan itu mungkin satu keharusan bagi upaya untuk menjawab tantangan-tantangan sejarah yang sekarang muncul di luar perkiraan Prabowo sendiri. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindarkan bahaya itu haruslah menghindarkan kemudorotan, menghindarkan kerusakan itu haruslah diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Kemungkinan besar darurat militer itu akan diberlakukan kalau memang situasinya sungguh semakin membahayakan. Bukan hanya membahayakan kepresidenan, fungsi-fungsi atau kepemimpinan Prabowo sebagai presiden, tapi juga membahayakan keselamatan masyarakat yang lebih luas, karena ada anasir-anasir yang sebenarnya sekitar 30% lawan-lawan politik Prabowo itu ada di dalam rejimnya sendiri. 30% gangguan-gangguan itu tentu perlu disingkirkan oleh Prabowo jika 5 tahun ke depan dia tetap ingin menahkodai kapal Indonesia Raya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.